mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, dengarkan. Apa itu? Oh, Paman. Sepertinya suara tangis orang pari layun. Pertarungan. Rasanya aku kenali suara itu. Ayo, kita mendekati mereka. Ya. Bukankah itu si Raja Pengemis yang sedang dikerubut oleh sekawanan orang garam hitam? Tidak salah. Itu memang dia. Sobrang, apakah kita perlu segera turun tangan membantu? Tampaknya sahabat Raja Pengemis tidak memerlukan bantuan. Ini suara meringkik, tangis yang menyakitkan telinga. Justru yang harus dienyahkan segera. Biar kuhajar saja mereka. Putri Cadar Biru. Sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru. Sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihne Elfriede, musik oleh Franz Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Idris Apandi sebagai pendekar gelang 7, Arya sebagai Kiduta Lawang, Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang pertemuan Kiduta Lawang dan Anusa Gelang dengan pendekar gelang 7 di Pulau Ular. Anusa Gelang telah menuturkan rencana Gunung Tambur dan Pringgading maupun kompeni untuk menyerbu Gunung Putri. Tindakan apakah yang akan dilakukan oleh pendekar gelang 7? Setelah memberikan kesempatan barang 1-2 hari kepada Anusa Gelang untuk beristirahat dan memulihkan tenaga, maka dengan menunggang kuda, pendekar gelang 7 dan Kiduta Lawang maupun Anusa Gelang sendiri segera berangkat ke Gunung Putri. Dalam jumlah yang begitu besar, berarti kompeni bermaksud melancarkan perang bubuk. Dalam hal seperti itu, dalam jumlah kecil kita tidak bisa menghadapi mereka secara kesatria. Aku yakin Denmas Tetua Ageng mengetahui hal itu. Sobrang, apakah maksudmu adalah perang kucing-kucingan? Itu tidak mungkin. Kiai Ageng Braja adalah gembongnya para kesatria. Mana sudi dia melakukan pertarungan seperti itu? Memang kita ini bukan prajurit Mataram. Seumur hidup belum pernah memasuki perang bubuh atau pertarungan yang hanya mengandalkan jumlah besar. Apalagi kompeni tentu saja memiliki persenjataan yang sangat ampuh. Akan tetapi sobat, dalam segala hal kita harus mempergunakan akal sehat. Jika kita sudah tahu bahwa dengan pertarungan terbuka dalam gebrakan yang menentukan kita akan kalah, mengapa kita tidak memiliki cara lain? Dengan cara perang kucing-kucingan itu sendiri, dengan adanya 3 iblis Nusa Kambangan di pihak mereka, tampaknya kita sukar untuk mendapatkan kemenangan, saudara. Setidaknya kita masih dapat menghindari kehancuran. Tapi Putri Cadar Biru ada di pihak mana dia? Coba kau yang menjawab, pendekar muda. Di pihak para penyerbu ada Nini Susur, musuh bebuyutan Putri. Di pihak penyerbu ada Nini Susur yang disebut sebagai musuh bebuyutan.
Sedangkan di pihak Gunung Putri ada anak Anusa kekasihnya. Apakah dengan kata lain bahwa Putri Cadar Biru berada di pihak kita? Tidak salah, Paman. Bagus. Nelayan tua. Dengan adanya Putri Cadar Biru pada pihak kita, sesungguhnya Gunung Putri mendapatkan banyak keuntungan. Tenaga Putri Cadar Biru merupakan bantuan yang sangat bisa diandalkan. Dan yang kedua, dengan adanya Putri di pihak Gunung Putri, Gunung Putri tidak terpecah. Ya, betul. Paman berdua bisa saja. Anak Anusa, andai kata aku ini jadi kau, sudah sejak lama darah cantik itu aku boyong ke Grojogan Sewu. Memangnya menunggu apa lagi? Dia itu seorang ratu iblis, Paman. Aku khawatir justru para paman tidak merestui. Kau ini. Sekarang sudah tidak jelas lagi yang mana iblis dan yang mana kaum lurus bersih. Sekarang kalau kalian cerita bahwa yang memimpin kawanan penyerbu itu adalah Gajah Kilang dan Nini Susur, apakah masih ada artinya sebutan kaum lurus bersih? Kaum sesat tidak selalu jahat, dan yang disebut kaum lurus tidak selalu baik, anak Anusa. Sebutan-sebutan semacam itu yang membuat adalah kita. Kalau kita sudah melihat bahwa sebutan itu sudah tak sesuai lagi, untuk apa harus dipertahankan? Dengarkan. Apa itu? Sepertinya suara tangis orang Parilayun. Pertarungan. Rasanya aku kenali suara itu. Ayo, kita mendekati mereka. Bukankah itu si Raja Pengemis yang sedang dikerubut oleh sekawanan orang Barat Hitam? Tidak salah. Itu memang dia. Apakah kita perlu segera turun tangan membantu? Tampaknya sahabat Raja Pengemis tidak memerlukan bantuan. Ini suara meringkik tangis yang menyakitkan telinga. Justru yang harus dienyahkan segera. Biar ku hajar saja mereka. Biar saja. Biar semakin dekat dulu. Baru kita turun tangan. Sobat Sobrang, bagaimana? Tenang saja. Biarkan nanti gelang-gelangku yang akan membereskan mereka. Ketika suara ringkik Parilayun itu semakin dekat, terdengar bentakan pendekar gelang 7. 2-3 buah gelang yang melayang-layang berdering-dering mencari mangsa dengan kecepatan yang luar biasa. Gelang-gelang itu telah membuat Parilayun ambruk dengan kepala kuntung atau badan terpotong 2. Tetapi suara ringkikan Parilayun itu masih saja terdengar kembali. Betul. Mereka adalah mayat-mayat hidup yang dikendalikan oleh seorang gembala, Paman. Cara yang tepat untuk mengusir mereka adalah menangkap dan mengenyahkan gembalanya. Ini dia yang disebut ilmu sesat. Benar-benar. Biarlah aku akan berkenalan dengan mereka. Akan ku tangkap gembala gila itu. Paman, gembalanya itu yang bersiul-siul. Ya, aku tahu. Hei gembala setan keparat, jangan lari. Gembala Edan, tunggu aku. Mau sembunyi kemana kau? Ayo tunggu aku ini. Kiduta Lawang, tukang tangkap setan dan iblis.
menghentikan siulanmu kemarin? Ada urusan apa kau monyet tua? Kau mau coba-coba melawan ya? Tidak perlu banyak mulut. Pertarungan semakin sengit. Beberapa kali Ki Duta Lawang membentak-bentak. Dan beberapa kali pula terdengar gembala itu memekik-mekik kesakitan. Akhirnya beberapa saat sesudah itu, terdengar jeritan panjang si gembala. Sesudah itu sunyi. Ternyata memang para gembala Parilayon itu tidak memiliki ilmu kepandaian yang mencukupi. Dalam waktu yang singkat, orang itu telah kena dirobohkan oleh Ki Duta Lawang, tergeletak pingsan. Dan selanjutnya, tanpa pengendali, para Parilayon itu pun ambruk ke tanah dan diam tidak berkutik. Karena sesungguhnya mereka adalah mayat. Pertarungan Ki Gede Imam Madi dengan orang-orang Garam Hitam masih terus berlangsung. Ki Gede Imam Madi sendiri telah menyadari siapa mereka yang baru datang. Hatinya jadi girang. Ia bermaksud segera menyelesaikan pertarungan itu. Sebaliknya, orang-orang Garam Hitam sendiri menyadari bahwa si Raja Pengemis mendapatkan tenaga bantuan yang lihai. Nyalinya pun jadi ciut. Apalagi setelah ternyata para Parilayon itu pun telah tak terdengar lagi ratapannya. Kalian pergilah. Aku tak sudi membunuh kroco-kroco seperti kalian. Pergi! Terima kasih atas bantuan kalian, Sobat Pendekar Gelang 7. Bagaimana kabar Andika? Nelayan tua, sungguh kau panjang umur, ha? Sebenarnya aku sedang dalam perjalanan ke Pulau Ular untuk menyusul. Dimas Anusa, apakah kesehatanmu sudah pulih? Wah, repot kalau bicara satu-satu, Pengemis. Yang? Sobat Imam Madi, selama ini aku baik-baik saja. Kakang Imam Madi, berkat doa restumu, aku sudah dapat kembali sembuh. Ditolong oleh kedua paman ini. Bagaimana keadaan ayah, ibu dan para saudara Gunung Putri? Koca, kenapa kau tidak menanyakan Putri? Gunung Putri tengah dikepung dari 3 sisi bukit. Sebelah timur, utara, dan selatan. Musuh-musuh terdiri dari orang-orang Gunung Tambur, orang-orang Pringgading dan Marsose bersenjata lengkap yang berjumlah tidak kurang dari 200 orang. Dalam markas perguruan Gunung Putri hanya ada Den Mas Tetua Ageng dan Nyonya, serta Putri Cadar Biru yang tidak bisa meninggalkan gunung karena harus merawat Den Mas Tetua Ageng yang terluka parah akibat keracunan. Tetua Ageng keracunan? Siapa yang meracuni? Iya, siapa? Sungguh suatu pelajaran yang sangat berharga bahwa kita tidak boleh terlalu percaya kepada manusia. Apa maksudmu, Kakang? Orang yang menaruh pemusnah semangat adalah Suwung, murid kesayangan dan sekaligus orang kepercayaan Tetua Ageng Beraja sendiri. Beruntung Tetua Ageng sempat segera menyadari bahwa dirinya dihianati orang, sehingga masih sempat menahan cucuran racun dalam air kendi itu sebelum sampai merusakkan jantungnya. Murid begitu harus dihukum mati. Murid keparat durhaka. Dia tidak pantas dihidupi oleh Dimas Tetua Ageng. Sungguh anjing tak tahu membalas budi. Sungguh tak kusangka. Kemana sekarang manusia durhaka itu? Yang bernama Ki Suwung itu telah menerima ganjarannya. Sekali tepuk, Tetua Ageng telah membuat kepalanya pecah. Apakah Dimas Sawang mengetahui hal itu? Sampai dengan saat ini, Ki Sawang belum kembali dari tugasnya di Jayakarta. Untuk membantu para putra-putra Jayakarta
mengadakan pergerakan menentang company? Aku mendengar bahwa 3 iblis Nusa Kambangan juga berada di pihak para penyerbu itu. Ayo, kita bicara sambil berjalan. Kita bicara waktu. Ki Gede, mana kudamu? Ada, Den Mas Pendekar. Sobat Imamadi, Ya, apakah para penyerbu itu masih mengepung Gunung Putri? ya, begitulah adanya pendekar. Tampaknya mereka sedang menyusun suatu rencana penyerbuan secara besar-besar. Mudah-mudahan mereka belum sempat melakukan penyerbuan. Kakang Imamadi, Iya. apakah waktu kau menyusul ke Pulau Ular, dia masih ada di Gunung Putri? Dia siapa, anak Anusa? Kau mau tahu saja, Sobrang? Sewaktu aku berangkat, Putri Cadar Biru pergi bersama 2 pengawalnya, buntung kanan dan buntung kiri. Kalau tidak salah niatnya adalah untuk menyelidiki keadaan para penyerbu. Entahlah, apa sekarang dia telah kembali ke Gunung Putri atau tidak? Tidak ada yang tahu. Dan Mas Tetua Ageng sendiri tampaknya juga tidak bisa menghalangi kepergian Putri. Sobat Sobrang, Kata benar, ada apakah kau nelayan tua? jika urusan serbu menyerbu ini telah selesai dan kita masih punya umur, bagaimana kalau kita hajatan mantu? Hajatan apa? Mantu. Anak tak punya, murid tak punya. Memangnya mau mengawinkan kucing apa? Kau ini selalu ngotot dulu. Andai kata aku yang jadi comblangnya, melamar Putri Cadar Biru, mewakili Ageng Braja, apakah kita bukan hajatan mantu juga? Sudahlah, dasar nelayan tua. Orang sedang memikirkan adanya musuh yang berkekuatan berlipat ganda, kau malah berpikir tentang hal-hal yang bukan-bukan. Sobat Imamadi, meskipun kita hanya 4 orang, akan tetapi sebaiknya kita gebuk saja kawannya penyerbu itu di tempatnya, sebelum mereka sempat menggempur Gunung Putri. Ya, dari 4 gerbang masuk ke perguruan Gunung Putri, hanya ada pintu barat yang tidak dikepung musuh. Kalau pendekar berniat begitu, kita langsung saja. Nanti menyerbu dari gerbang utara. Bagaimana? Bagus, mari kita percepat jalan. Ayo, ayo. 4 tokoh berilmu tinggi itu membalapkan kudanya dengan kecepatan penuh. Seakan kalau bisa mereka ingin terbang untuk dapat sesegera mungkin tiba di Gunung Putri. Di pihak lain, bagaimanakah keadaan para penyerbu itu sendiri? Suasana kelihatan masih dalam keadaan pertarungan. Nini suku yang telah terluka seolah-olah tidak merasakan luka itu. Ia menerjang, menghajar para marsose itu. Korban pun mulai berjatuhan. Tidak semudah itu. Nini suku melompat, menerjang, kemudian menubruk Sangker Tilap. Sangker Tilap terkejut, kemudian ia pun segera mundur beberapa tindak. Meskipun pundak dan lambungnya telah mengucurkan darah, akan tetapi Nini suku seakan tidak merasakan sakit.
Dalam beberapa kali lompatan, dia menerkam sang kertilak dan mencecar dengan kuku-kukunya yang panjang. Tongkat baja sang kertilak dan pedang cucu emprit berdesing dan menderu. Nini Suku memikir-mikir. Beberapa kali cucu emprit dan sang kertilak membentak-bentak. Akhirnya keduanya berteriak terkejut ketika senjata mereka beradu sendiri. Baik cucu emprit maupun sang kertilak merasa heran dan bingung tidak kepalang. Lawannya Nini Suku yang sudah bermandikan darah dari luka tembaknya itu ternyata masih tangguh dan sukar dilawan. Gerak-geriknya masih gesit, terjangannya menyebarkan maut. Percikan butir-butir racun bromokelah menyambar-nyambar, menebarkan bau busuk yang menusuk. Celaka sungguh. Kalau tidak terluka berlubang karena ujung kuku. Akhirnya aku akan mabuk karena bau busuk dari racunnya. Tapi aku tak boleh menyerah. Jika aku bisa bertahan beberapa saat lagi, pasti iblis wanita itu akan mati karena kehabisan darah. Awas Tuan Sengkar! Masih beruntung, cucu emprit terburu menyabetkan pedangnya, menghalangi Nini Suku menancapkan kuku-kukunya ke leher sang kertilak. Karena sabetan pedang itu, maka Nini Suku gagal merenggut nyawa sang kertilak. Iblis keparat! Aku kepuk hancur kau! Tuan, lebih baik kita menghindar agar dia mati karena kehabisan darah. Apa bisik-bisik? Kau kira gampang menghindari aku? Bagi sang kertilak maupun cucu emprit, tidak ada pilihan lain kecuali melarikan diri mencari selamat. Tetapi Nini Suku sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dengan loncatan-loncatan ringan dan panjang, Nini Suku mengejar. Karena lukanya dan karena ilmu meringankan tubuhnya juga berada di bawah sang kertilak, maka cucu emprit yang berada di belakang, dan dialah yang menjadi sasaran cengkraman Nini Suku. Beberapa saat terdengar kejar-kejaran itu. Akhirnya sambil membentak menyeramkan, Nini Suku melancarkan serangan berdesis. Cucu emprit menjerit kesakitan dan tubuhnya bergulingan. Harus ganti darahku dengan hidupmu. Anjing-anjing penjajah akan dicabik-cabik dulu kalian. Gila! Itu begitu banyak berlubang.
satu-satu kalian harus rasakan cakarku. Mana tuan itu, ha? Kedua tuan itu gimana? Tidak perlu urusi mereka. Urusi saja iblis itu. Baik, tembak! Tembak! Peluru kita tembak! Pokoknya tembak! Apakah kita mau terima kematian dicabik-cabik seperti itu, Tembak! Ini sudah sempoyongan, ayo. Tidak, Tuan Cucu! Tuan Cucu! Oh, Ajar bagus! dia harus mati di tanganku. Minggir, biar aku yang mencincangnya. Bagus kau mengantarkan jiwamu. Hei, lihat karat! Biar dia suruh kita minggir, Jangan begitu! Tembak! Jangan mundur! Tembak saja! Dia sudah sempoyongan begitu. Dia sudah hampir mati. Kita cincang aja! Ayo, hujangi peluru. Majulah. Shankar, Tuan Cucuk semakin sudah binasa. Tuan harap turun tangan, ayo! Tuan, Ya Tuan, wanita itu Tuan, dorong Tuan. Cincang. Ayo terus. Majulah. Kalian majulah. Ayo maju. Ini kesempatan untuk membunuh dia. Ini cara terbaik untuk kamu keparat. Tubuh wanita iblis itu terkapar di atas tanah, seakan sudah tidak berbentuk lagi. Tetapi dia telah menjual nyawanya secara mahal. Cucu Emprit sendiri terpucur kaku tak berkutik. Dan tidak kurang 15 orang marsose yang mati tercabik-cabik. Sankertilak memang telah berhasil menghentikan ini suku. Nini suku telah tewas dan kakak seperguruannya Kibulu tengah mengamuk menerjang para marsose. Setiap senjata gayung siwur dengkulnya menyambar. Maka satu dua tubuh marsose jatuh terkapar. Sementara pertarungan itu berlangsung semakin seru. Sebenarnya kemanakah Surak Canuan? Sama sekali dia tidak turun menyeruduk suku maupun Kibulu. kalian. Ada apa Tuan Pendeta? Tuan memanggil kami, ya? Iya, Tuan memanggil kami. Keras-keras bicara. Lihatlah, dalam gerumbulan daun-daun itu ada yang bergerak. Ya, itu pasti musuh. Lalu, bagaimana maksud Tuan Pendeta? Ya, kita sergap saja, Tuan. Sabar dulu dan pelan-pelan bicaranya. Kalian secara perlahan-lahan menyebar ke segala penjuru dan mengurung gerumbulan itu. Baik, Tuan. Boleh langsung tembak, Tuan? Kita ingin tangkap dia hidup-hidup. Kukira dia seorang wanita. Sebaiknya jangan tembak dulu, kecuali terpaksa. Baik, Tuan Pendeta. Dengan sangat hati-hati dan penuh rasa tegang, para marsose itu menyebar, membuat gerakan mengurung gerumbulan, di mana tadi terdapat gerakan-gerakan yang mencurigakan. Surak Canuwat sendiri dengan mengendap-endap menghampiri sasaran itu, dan sesaat kemudian... Mau minggat kemana kau? Hei, tunggu kau keparat. Marsose, kalian ada di mana? Di sini, Tuan Pendeta. Kami siap. Siap, Tuan. Sekarang terkepung, hai keparat. Bagus. Nah, majulah. Rupanya kau buntung kiri, buntung kakinya di wajah buntung kiri. Mana majikanmu? Untuk apa menanyakan Putri? Bukankah kalau dia ada di sini, kau akan lari bercawat ekor? Hush. Pendeta, tolong. Aku tanya sungguh-sungguh. Hanya apa? Hanya apa? Bicara yang jelas. Ayo. Aku dan Kakang Mbok Buntung Kanan disebut seorang sebagai sepasang darah kemuning.
Aku biasanya selalu berdua dengan kakakku. Apakah kau tidak takut? Mana dia? Mana kakakmu? Apakah dia ada di sini? Sejak kemarin, sebutan sepasang darah kemuning sudah tak ada lagi. Kakang Mbok Buntung Kanan sungguh tak pernah kuduga. Sungguh aku tak pernah menduga. Tidak pernah menduga apa, Nona? Ternyata dia jatuh cinta kepada Denmas. Denmas pendekar Grojogan Sewu. Si gagap itu jatuh cinta kepada Anusa Kelam. Lalu bagaimana majikanmu? Akibat perbuatannya itu, aku ikut menanggung akibatnya. Kakang Mbok dijebloskan ke dalam penjara baja di Istana Lembah Cacat. Sedangkan aku diusir. Bagus. Kenapa kau berkata begitu, pendeta? Tentu saja. Jika kau benar-benar diusir oleh majikanmu, aku siap menerima dengan tangan terbuka. Nona, memangnya apa enaknya jadi pengikut Ratu Iblis? Dengarkan. Jika kau mau mengikut aku, setidaknya kau akan mendapatkan kesenangan. Dengan perginya sepasang darah buntung ini, kekuatan Lembah Cacat akan berkurang. Ya, saat lain pasti pengawal-pengawal yang lain akan menyusul. Kedengarannya orang-orangmu akan menangkapku. Kalau kau melawan, ya tentu aku dan para marsese itu akan menangkapmu. Tetapi jika kau mau bergabung dengan pihakku, kau akan bebas kemanapun kau suka. Baiklah kalau begitu, aku berada di pihakmu. Tetapi bubarkan mereka dulu. Hei kalian para marsose, tetap di tempat. Nona ini adalah urusanku sendiri. Baik. Buntung Kiri, sekarang kau sudah bisa turun dari cabang pohon. Kita akan melapor kepada pemimpin besar. Baik, Tuan Pendeta. Sama sekali di luar dugaan Surak Caniwat, sabetan pedang Buntung Kiri hampir memenggal Surak Caniwat. Untung juga pendeta dari Siam itu cukup gesit. Ia menjatuhkan diri bergulingan dan menjauh. Arat monyet buntung, cincang kau, marsose. Sejak kapan pengawal Lembah Cacat sudah ditakluk pada musuh? Bunuh kau. Buntung, mampus kau. Kau yang mampus. Ambak! Surak Caniwat menjerit tergores pedang, tapi tembakan berletusan. Buntung Kiri terpekik dan tubuhnya melesat ke atas cabang pohon. Ambak terus! Sungguh, Surak Caniwat tak pernah mimpi bahwa gadis buntung yang tampangnya ayu dan lembut itu ternyata dapat mengelabuinya. Sambil menyumpah-nyumpah, Surak Caniwat kembali ke dalam rombongannya, di mana saat itu Ki Wulu tengah mengamuk bagaikan singa luka. Nini Susur, benar-benarkah kau tak mau bertarung? Siapa bilang? Awas pedang! Hei, Eka, Tri, awas! Awas kayu! Eka, Tri, kenapa kau tidak sembunyi saja? Daripada pura-pura bertarung seperti itu. Kenapa Paman bilang begitu? Siapa yang pura-pura, Paman? Marsose, asal tidak mengarah kepadaku. Tembak! Tembak saja asal mengarah ke orang lain. Paman Gajah, apakah kau mau bunuh diri? Tembak saja! Bukan kepalamu. Rasakan senjata. Susur, kau siluman busuk. Kau lihat manusia busuk. Kau monyet busuk, Susur. Busuk, busuk, tembak.
Susur tepat menembus jantung Ki Wulu yang tengah kelangsaran dan menghentikan gerakan iblis itu karena ia telah tewas. Pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Nini Susur dengan Ki Gajah Kilang yang terluka parah dan iblis-iblis Nusa Kambangan yang telah binasa? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Sampai jumpa.